Setelah sudah 3 hari dan 4 malam, saya menemukan keanehan. Tapi saya berjalan itu di pinggirannya itu ya enak aja, enak berjalan. Nah, akhirnya suatu ketika saya diantar oleh kakek tersebut menemukan cahaya yang terang. Di situ saya melihat ada ranjang tidur dan kelambunya itu makin dekat, makin tepat, wanginya wangi seperti melati dan kantil wanginya tuh. Nah, terus di dalam keranjang kelambu tersebut ada seorang cewek, rambutnya panjang, nah, terus orangnya cantik. Tapi sebelum masuk ke kelambu ranjang tersebut ada 2 ekor kambing yang muda dan tua. Kata kakek tersebut ngomong ke saya tuh, yang kalau Anda pengen ke situ dan menemukan kebahagiaan di dunia, kamu harus rela berkorban. Ya, ini korbannya kambing 2 tersebut. Pilih salah satu di antara 2. Tapi setelah saya bawa golok kambing tersebut, saya mau sembelih, saya baca istighfar, tiba-tiba keluar asap. Nah, dari cahaya tersebut asap penuh, asap tuh memenuhi ruangan tersebut. Nah, dari cahaya tersebut itu bukan seorang cewek, tapi seorang kayak ular berbadan manusia tapi berupa cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Musafir. Kali ini kita berada di daerah Kuningan. Kita sedang berada bersama narasumber. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Bapak Ali. Bapak Ali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Jadi ada pengalaman apa yang akan dibagikan di channel kita? Kalau nanti saya ceritakan tentang diri saya waktu jadi musafir. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali. Saya mempunyai peristiwa cerita pada diri saya dulu waktu umur 21 atau sama dengan tahun 2001. Itu saya sengaja dari pesantren menjadi musafir. Tujuannya saya bermusafir itu ke Tasik, yaitu pemijahan Syekh Abdul Wahid. Terus rencana sesudah Abdul Wahid, Demak, Adilangu. Tapi saya waktu itu dalam perjalanan berangkat dari Cirebon terus menuju arah Tasik. Di pertengahan jalan kira-kira ke daerah Desa Ancol, Kecamatan Penjalu, Kabupaten Ciamis. Di pertengahan jalan saya diberhentikan orang yang bernama Abami Harta, terus Mahmus. Menurut kata riwayat di Desa Ancol tersebut, Kecamatan Penjalu, Kabupaten Ciamis, Abami Harta dan Mahmus itu sesepuh
atau tokoh yang disepuhkan di desa tersebut atau kampung tersebut. Kata beliau menanyakan kepada saya, "Jang, dari mana?" "Saya dari Cirebon, Bang." "Terus tujuan mau kemana?" "Mau ke Tasik." "Apa tujuannya?" "Ziarah untuk mencari berkah dan mencari jati diri saya, Bang." "Oh ya udah deh kalau begitu mah. Ujang istirahat aja dulu di sini dalam berapa bulan." Nah, waktu itu akhirnya saya meluruskan apa kata beliau. Saya berhenti di situ istirahat 3 bulan sambil puasa. Puasanya pun buka maghrib itu tuh sesuap nasi dan air putih aja. Nasi putih dan air putih. Tapi sudah 2 bulan lebih, 2 bulan atau 83 hari. Yang mau ke 3 bulannya 7 hari lagi saya diajak terakhirnya ke sesuatu tempat oleh Abang Miharta dan Mahmud tersebut. Nah, di tempat itu ada air mengalir seperti mirip curug dan ada gua, terus ada tempat pemandian di situ. Terus ada gubung. Nah, saya disuruh 7 hari di situ oleh beliau-beliau yaitu Abang Miharta dan Mahmud. Nah, sudah itu saya ditinggalkan. Setelah sudah 3 hari dan 4 malam, saya menemukan keanehan. Nah, keanehannya gimana? Waktu malam tersebut, saya tuh diajak melangkah berjalan di suatu tempat yang gelap sekali. Tapi di situ saya dituntun oleh kakek-kakek yang berbaju putih, rambutnya putih, orangnya sudah tua, kakek-kakek. Kata beliau, "Jang, kamu terus berjalan di kegelapan ini." Tapi saya lihat di bawahnya itu seperti air mengalir, kali besar gitu. Tapi saya berjalan itu di pinggirannya itu ya enak aja, enak berjalan. Nah, akhirnya suatu ketika saya diantar oleh kakek tersebut menemukan cahaya yang terang. Di situ saya melihat ada ranjang tidur dan kelambunya itu makin dekat, makin tepat, wanginya wangi seperti melati dan kantil, wanginya tuh. Nah, terus di dalam keranjang kelambu tersebut ada seorang cewek, rambutnya panjang. Nah, terus orangnya cantik. Tapi sebelum masuk ke kelambu ranjang tersebut, ada 2 ekor kambing yang muda dan tua. Kata kakek tersebut ngomong ke saya tuh, "Yang kalau Anda pengen ke situ dan menemukan kebahagiaan di dunia, kamu harus rela berkorban. Ya ini korbannya kambing 2 tersebut. Pilih salah satu di antara 2," kata kakek tersebut. Akhirnya saya milih yang tua, diambil, yang mudanya dibawa oleh kakek. Nah, kasihin saya tuh golok ke kakek tersebut. Tapi setelah saya bawa golok, kambing tersebut saya mau sembelih, saya baca istighfar, tiba-tiba keluar asap. Nah, dari cahaya tersebut asap penuh, asap tuh memenuhi ruangan tersebut. Nah, dari cahaya tersebut itu bukan seorang cewek, tapi seorang kayak ular berbadan manusia
tapi berupa cewek. Akhirnya saya tuh keluar lari meninggalkan tempat tersebut. Kenapa? Saking takutnya saya lari terbirit-birit. Kambing saya masa bodoh tinggalkan, nggak tahu kambing tuh, tapi tidak sampai menyembelih kambing tersebut. Nah, akhirnya saya pergi ketemu lagi di pas pintu keterangan setelah kegelapan. Kakek-kakek itu ada di situ. Kata beliau, "Yang alhamdulillah kamu diselamatkan oleh Allah, kamu diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Banyak orang di sini itu bablas dengan memakai korban. Akhirnya memang kaya raya, tapi butuh korban." Saya nggak ngerti maksud kakek tersebut tadinya. Setelah itu, saya baru 4 malam saya pulang. Nah, lari ke tempat semula, Kaba Miarta dan Makmus menceritakan saya tuh kejadian tersebut. Nah, kata beliau berdua ngomong begini, "Jang, kamu alhamdulillah diselamatkan oleh Allah, diselamatkan oleh Tuhan, bahwa Ujang itu selamat dari penistaan, dari kekejian." Ada apa? Ujang itu tadi yang diriwayatkan oleh Ujang itu penyatuan dengan Nyi Blorong, kata beliau. Ujang alhamdulillah diselamatkan, tidak ada korban, Ujangnya selamat. Itu tadi bertemu dengan Nyi Blorong. Itu untuk kesenangan dunia, kata beliau. Akhirnya saya bersyahadat. Sampai saya istighfar, berbanyak pikir. Habis itu sadar langkah-langkah yang tadi itu saya langkah dalam kesesatan. Dari musafir berhenti di situ, berpuasa 3 bulan, bertemunya dengan Nyi Blorong. Nyi Blorong itu untuk kesenangan manusia-manusia yang menyesatkan diri. Saya alhamdulillah hampir kambing tersebut adalah sebuah korban manusia. Kalau digambarkan oleh saya itu, waktu itu saya punya ibu dan punya adik. Nah, saya memilih ibu untuk korban tadinya tuh. Tapi alhamdulillah oleh Allah diselamatkan karena saya masih dalam keadaan iman. Tapi alhamdulillah saya selamat. Tapi betul-betul saya melihat bentuk wujud Nyi Blorong tersebut. Masya Allah, saya seumur-umur belum pernah bertemu dengan siluman-siluman. Tapi hari itu tahun 2001 saya melihat betul-betul bentuk wujud Nyi Blorong itu. Sangat menakutkan. Bentuk wujud Nyi Blorong besar, badannya ular sampai kepala manusia, tapi lidahnya bisa memanjang dan bercabang 2 lidah tersebut. Itu saya betul-betul menyaksikan bahwa Nyi Blorong itu betul-betul menyeramkan. Itulah dari saya, pengalaman saya yang pernah saya alami tahun 2001 menjadikan musafir dan bertemu dengan Nyi Blorong. Jika itu saya meneruskan perjalanan saya untuk ziarah ke Pebinjahan Syekh Abdul Lutfi Medan. Tapi dari pengalaman itu saya betul-betul baru mengetahui bahwa bentuk wujud Nyi Blorong dan sesembahannya itu melalui korban manusia untuk kekayaan pribadi manusia. Gitu mas cerita saya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.